Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cahayasari pada mata pelajaran Humas ya, chapter 3 tentang pelayanan prima kepada pelanggan. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang pelayanan prima, kita harus tahu dulu hakikat kebutuhan pelanggan. Pelanggan atau customer itu sama ya, yaitu suatu lembaga atau instansi perorangan yang membeli barang atau jasa dari perusahaan secara rutin atau terus-menerus karena barang yang dibelinya ini bermanfaat baginya. Ini sudah Ibu jelaskan di pelajaran kemarin antara perbedaan dengan konsumen atau consumer dengan customer. Kalau konsumen atau consumer itu dia hanya menggunakan sekali, tapi kalau customer itu dia itu menggunakan barang itu berkali-kali. Kemudian, pelanggan itu adalah aset besar bagi perusahaan. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai aset besar? Karena yang pertama dia mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Karena dia memakainya berkali-kali, otomatis kan mau nggak mau dia memakai produk perusahaan kita terus kan, otomatis lama-kelamaan keuntungan kita juga akan menambah. Yang kedua adalah membentuk kualitas produk dari produk yang dikonsumsinya. Jadi misalkan orang menggunakan odol Pepsodent. Pepsodent itu tadinya orang nggak tahu odol Pepsodent itu seperti apa karena banyak pelanggan atau customer yang sering menggunakan odol Pepsodent sampai-sampai membentuk brand yang namanya Pepsodent atau image di kalangan masyarakat kalau nggak pakai odol Pepsodent dia kurang nampol atau kurang bersih seperti itu. Jadi udah kayak membentuk tingkat sugesti ya. Nah, menandakan bahwa kualitas produk yang tadinya tidak apa-apa menjadi sebuah kualitas produk yang unggul atau bagus. Kemudian membentuk citra baik perusahaan produsennya. Nah, maksudnya citra baik bagi perusahaan, odol Pepsodent itu kan diproduksi oleh pabrik Unilever. Orang yang tidak tahu tadinya tentang odol Pepsodent itu produk dari mana akan menjadi tahu, oh Pepsodent itu dari mana sih produknya? Oh dari PT Unilever. Nah mau nggak mau orang akan mengenal produk dan pabriknya langsung seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini karena nggak kelihatan ya, jadi saya kecilin. Berdasarkan data tersebut di atas, pelanggan merasa pantas mendapatkan reward atau hak atau pengembalian dalam bentuk penghormatan, kepuasan layanan dan menggunakan produk tersebut. Jadi kalau pembeli atau customer itu sering menggunakan produk Pepsodent, mau nggak mau dia tuh mempunyai hak. Hak apa? Ketika dia melakukan pembelian atau transaksi, dia itu punya hak untuk dilayani dengan baik oleh penjualnya atau produsennya ya. Dia berhak mendapatkan pelayanan yang baik, penghormatan yang baik, kemudian kepuasan layanannya seperti apa. Jadi pelayanannya harus ramah-ramah juga. Jadi otomatis juga mendongkrak penjualan dari produk itu sendiri. Kemudian jenis-jenis pelanggan sudah kalian pelajari, yaitu pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal itu yang pelanggan yang berada di luar perusahaan ya, internal yang di dalam perusahaan. Pelanggan perantara ini hanya sebagai perantara antara produsen ke konsumen. Nah, di sini tugas kelompok kalian, aturan mainnya adalah yang pertama, buat kelompok berisi 2 orang siswa. Atau boleh pakai teman sebangku ya, yang kemarin bisa. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok hanya boleh dilakukan via Zoom, WA, Duo, online, dan sebagainya, sosmed yang lain, kalian yang lebih ngerti ya, dalam bentuk voice note atau video call. Dalam artian di sini tidak diperbolehkan datang langsung ke rumah teman. Jadi kita kan masih PSBB ya, jadi baru musim coronavirus seperti ini, kita nggak boleh datang ke rumah teman untuk belajar kelompok. Jadi nanti kalian diskusi aja lewat chat bisa, lewat video call, voice note bisa. Nah, soalnya adalah yang pertama, asumsikan kalian itu bekerja sebagai karyawan perusahaan. Kemudian yang kedua, tentukan nama perusahaanmu, apa dan produk yang dihasilkan.
Bu, bisa nggak Bu kita ngambil tugas yang kemarin? Boleh, tetapi nggak boleh sama dengan teman yang lain ya. Misalkan saya mau membuka PT Unilever. Nama perusahaan saya PT Unilever. Kemudian produknya adalah Pepsodent. Kemudian kalian harus mengidentifikasi jenis-jenis pelanggan perusahaanmu, yaitu pelanggan eksternalnya siapa, internalnya siapa, perantaranya siapa. Saya contohkan di sini pelanggan eksternalnya. Ini sebenarnya udah pernah dikerjakan kan di mata pelajaran yang lalu ya. Di sini pelanggan internal adalah orang yang berada di luar perusahaan. Contohnya misalkan rumah tangga. Kemudian kalau ada Pepsodent, rumah tangga perusahaan, rumah tangga perorangan ya, maksudnya dalam keluarga. Kemudian misalkan itu aja sih dua ya, rumah tangga perusahaan dan rumah tangga perorangan. Kemudian yang berikutnya adalah internalnya ya karyawan dan staf perusahaan. Nah, kemudian perantaranya siapa yang perantara atau pihak yang menyalurkan antara produsen dan konsumen, bisa agen, bisa pengecer, pengecer warung-warung ya, pedagang kaki lima juga bisa seperti itu. Nah, tulis hasil diskusimu dalam bentuk PPT atau PowerPoint, kemudian dijapri ke saya dengan keterangan ya di WA itu, Bu, saya mau ngasih tugas ini dalam bentuk PPT aja, kemudian tulis nama kelompoknya 2 anak tadi ya, ditulis dalam satu kelompok. Nanti ini tugas ini akan nge-link ke tugas berikutnya, yaitu pelayanan prima. Nanti kalian berdua beradegan telepon tapi melalui online seperti itu, ada pusat pengaduan ya. Seperti itu saja yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini menambah wacana keilmuan kalian. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.